Mbak Afrina Yawan ya, terkait BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditambah dengan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, di situ dinyatakan bahwa asuransi ketenagakerjaan itu wajib bagi seluruh pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Makanya teman-teman pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri itu pasti untuk bisa syarat OPP-nya adalah dia sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, betul? Betul. Betul. Untuk Nah, renew. BPJS Ketenagakerjaan tersebut berlaku, masa berlakunya itu sama dengan masa kontrak. Kalau di Hong Kong 2 tahun, maka teman-teman PMI Hong Kong itu masa berlaku BPJS Ketenagakerjaan di awal itu 2 tahun. Nah, ketika dia memperpanjang kontrak, sejogjanya seharusnya itu BPJS Ketenagakerjaannya juga diperpanjang keanggotaannya. Nah, terima kasih Mbak Afrina Yawan yang sudah menyarankan agar perpanjangan kontrak juga diaktifkan juga, diperpanjang juga keanggotaan BPJS Ketenagakerjaannya. Cuma sayangnya kita di Hong Kong belum diwajibkan teman-teman untuk BPJS Ketenagakerjaan sampai hari ini. Kenapa? Karena teman-teman PMI di Hong Kong itu sudah diwajibkan majikannya untuk membayarkan asuransi kesehatan, juga termasuk asuransi jiwa ya. Jadi seandainya jika terjadi sesuatu amit-amit selama bekerja di Hong Kong, majikan wajib menanggung biaya pengobatan maupun biaya repatriasi maupun biaya pemulangan jenazah amit-amit ya teman-teman. Tapi tetap kami himbau teman-teman untuk memperpanjang keanggotaan BPJS Ketenagakerjaannya. Kenapa? Karena ada banyak manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yang tidak ada pada asuransi yang sudah ditanggung oleh majikan. Itu terkait BPJS. Izin menambahkan terkait biaya penempatan. Untuk biaya penempatan tadi Mbak siapa ya? Saya juga. Oh, masih Mbak Afrina Yawan. Masih YouTuber? Iya, masih Mbak YouTuber. Jadi kalau kita baca lagi di Undang-Undang Nomor 18 Mbak Afri, itu nggak ada istilah zero cost di dalamnya. Kalau kita baca dengan teliti tidak ada istilah zero cost. Nah, yang ada adalah pembebasan biaya penempatan. Pembebasan, jadi ini ya, terima kasih teman-teman sudah mencetuskan di sini. Ini perlu kita ketahui bersama. Tidak ada istilah zero cost di dalam undang-undang tersebut. Yang ada adalah pembebasan biaya penempatan untuk beberapa cost. Jadi tidak semua. Kalau zero kan artinya semua ya. Nol semua. Semua nol. Orang kita kalau mau bekerja di dalam negeri aja kita perlu keluar modal. Betul? Apalagi untuk bekerja ke luar negeri. Nah, yang dimaksud pembebasan biaya penempatan itu apa? Ada 11 struktur, 11 poin yang tidak boleh dikenakan ke si PMI. Apa contohnya? Tiket. Itu nggak boleh PMI-nya dikenakan. Itu wajib dibayarkan oleh majikan. Visa kerja, paspor, biaya medikal, SKCK, apalagi itu ya, ada 11 poin yang tidak boleh dikenakan kepada PMI, wajib ditanggung oleh majikan. Jadi mohon jangan dipukul rata nih, zero gitu, zero berarti kita nggak perlu bayar apa-apa, nggak begitu. Nah, kenapa untuk kasus pelaporan dugaan overcharging itu proses observasinya lama? Karena itu tadi mediator harus menganalisa satu persatu poin-poin yang sudah dibayarkan oleh siapa. Contoh tiket. Kalau tiketnya sudah dibayarkan oleh majikan tapi masih ditagihkan kepada PMI, berarti terjadi pelanggaran di situ. Harus dikembalikan duit PMI-nya. Tapi rata-rata ini ya, rata-rata dari laporan yang kami terima, ada pinjaman pribadi. Betul? Tunjangan pribadi jumlahnya range-nya itu dari 3 juta sampai 6 juta. Yang mana tuh pinjaman pribadi di dalam undang-undangnya nggak ada, teman-teman. Nah, jadi itu perlu dibuktikan lagi nih. Ada terkadang PMI tanda tangan, tapi nggak nerima duitnya.
Ada tanda tangan 6 juta, terima 500.000. Tapi sudah terlanjur tanda tangan di situ. Nah, disitulah makanya proses untuk Itu kan pelaporan jumlah biaya penempatan susah kan jawab. lama proses. Susah jawab. Gitu ya. Jadi sekali lagi Mbak Afri dan teman-teman sekalian, tidak ada istilah zero cost di dalam undang-undang, tapi yang ada adalah pembebasan biaya penempatan untuk beberapa kos, tidak untuk semua. Terkadang kita mau berangkat, mau ninggalin jajan, sangu buat keluarga, minjem. Terkadang kita pengurusan nggak mau ngurus sendiri, mau yang beres aja, udah tetangga aja yang ngurusin. Saya tinggal beres, terima paspor, saya terima SKCK, banyak kayak gitu. Istilahnya sponsor. Nah, itu udah rahasia umum tuh. Kita bayar sejumlah uang. Nah, itu kemudian dikalkulasikan jadi utang piutang. Itulah kemudian yang nanti ditagihkan ke teman-teman yang kadang jumlahnya juga tidak masuk akal. Alah. Gajinya 4.870, Iya. potongannya bisa 3.300 per bulan selama 6 kali. Nah, itu sungguh kadang kita miris juga ya. Jadi begitu ya Mbak Afri, untuk biaya penempatan itu pembebasannya cuma di beberapa poin. Nanti silakan dibaca lagi di undang-undangnya. Jika ingin diskusi lebih lanjut dengan saya terbuka untuk diskusi terkait hal ini. Kita membedah bersama terkait undang-undang dan perkab badan tersebut. Baik, saya kembalikan ke Makasih Bu Riko, mau minum dulu? Kayaknya agak ini. Ya silakan Bu. Terima kasih Bu Pipit. Jadi ini satu ya, terkait pemilu, karena saya juga concern. Ini waktunya sudah semakin mendekat. Jadi mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa atasan atau PPLN itu tidak bertanggung jawab kepada KJRI, bertanggung jawabnya ke KPU. Kalau Panwaslu bertanggung jawab ke Bawaslu, ya kan? Karena mereka ini adalah PPLN ini adalah penyelenggara pemilu, diatur di dalam ketentuan yang Bawaslu, untuk di luar itu Panwaslu adalah pengawas pemilu. Tugas perwakilan Indonesia di luar negeri adalah membantu atau memfasilitasi supaya dan memastikan bahwa segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar. Nah, ini masalah serius sebenarnya yang saya tangkap DPT ini ya. Yang teman-teman yang belum dapat surat suara. Jadi saya menghimbau, yang mendorong malahan ini kepada PPLN segera itu diverifikasi yang 10 ribuan itu. Karena begini, asumsinya 10 ribuan yang balik itu adalah yang di DPT kan. Ada atau tidak ada dia kan pasti akan kembali gitu. Tapi bagaimana, ini ke pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana mereka yang belum menerima surat suara, bisa jadi mereka tidak terdaftar. Apa yang harus dilakukan kepada mereka? Itu sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman. Ya. Jadi ini tolong nanti yang 10 ribu yang sudah kembali itu berapa yang memang benar-benar masih ada di sini, dibetulkan alamatnya, dipastikan bahwa pengiriman berikutnya sampai ke alamatnya, gitu ya kan? Betul. Tapi bagi teman-teman yang tidak terdaftar di DPT, makanya ini kembali kepada informasi yang disampaikan di dalam media sosial dan di lapangan. Karena begini, teman-teman mungkin juga sudah tahu, wah ada surat cadangan 2% bagi mereka yang datang gitu. Itu surat suara cadangan 2% itu bukan untuk mereka yang datang atau tidak itu 2% itu adalah hak mutlak bagi mereka yang memilih langsung, yang datang ke TPS. Karena di dalam ketentuan disebutkan pemilih di TPS itu bisa meminta penggantian surat suara dengan dua hal. Pertama adalah surat suara itu tidak sah karena misalnya sobek atau apa. Yang kedua dia salah coblos. Karena kan yang legislatif kan mungkin banyak yang nggak tahu bagaimana nyoblosnya ya kan. Jadi itu alasannya. Jadi diutamakan dulu bagi mereka yang di TPS. Jadi bukan buat mereka yang tambahan atau yang pemilih khusus. Nah di dalam ketentuan itu juga ada yang namanya pemilih tambahan ini kan harus memiliki kriteria tertentu. Dia karena sesuatu dan lain hal tidak bisa melakukan atau menggunakan hak pilihnya itu di tempat di mana dia mendaftar. Sehingga misalnya dia terdaftar di Indonesia, pindah ke sini,
dia harus bawa surat pindah itu, ya kan? Itu namanya